dari permasalahan istiqamah, yaitu al-istiqamatu al-matlubah minal abd hiya sadat ya, fa in lam yaqdir fal muqarabah ya. Jadi istiqamah yang diharapkan ya jemaah sekalian dari seorang hamba yaitu as-sadat ya. As-sadat dalam artian keteguhan ya seorang hamba di dalam keistiqomahannya. Fa illam yaqdir, kalau hamba tersebut tidak mampu jemaah sekalian, maka minimalnya muqarabah, mendekati, sederhana, sedang-sedang, meskipun tidak sampai kepada apa? As-sadat. Ya, atau dengan bahasa lain jemaah sekalian, inginnya itu maksimal ya, di puncak. Kalau belum mampu, maka jangan ditinggalkan ya. Paling tidaknya apa? Kita mendekati meskipun tidak apa? Sempurna. Ya, contoh mudahnya misalnya jamaah sekalian kepingin istiqomah ya di dalam membaca Al-Quran ya, kepingin khatam Al-Quran ya berulang kali ya. Mungkin kita tidak seperti para sahabat dahulu ya, yang mana mereka itu sangat apa? Antusias ya di dalam istiqomahnya menghatamkan Quran ya, mungkin bisa sampai 3 hari ya 1 kali hatam ya, 7 hari sekali hatam ya. Mungkin kita belum sampai ke level tersebut sama sekalian, tapi paling tidak kita berupaya, berusaha. Mungkin dapatnya kita misalnya kita hatam ya seumpama anggap saja 1 bulan sekali sama sekalian, itu sudah sangat bagus daripada daripada tidak sama sekali ya. Coba kalau kita anggap ya 1 bulan 1 kali hatam, maka berarti 1 tahun ya kita hatam 12 kali, meskipun kita belum di level yang lebih tinggi ya. Kalau kita mampu di level yang lebih tinggi ya lakukan tidak. Mungkin bisa sampai 1 pekan ya 1 kali hatam ya. Jazakallahu khairan insyaallah ya. Ada di sini sama sekalian barangkali yang rutin 1 kali 1 pekan ya. Saya rasa ini tingkatan yang mungkin tinggi sekalian ya. Kita mungkin di level yang sebulan sekali itu sudah luar biasa. Yang penting jamaah sekalian, kalau bisa jangan melewati 40 hari ya, jangan melewati 40 hari hatam Quran ya. Khawatirnya kalau kurang ya dari lebih dari 40 hari ya enggak hatam Quran jamaah sekalian, dikhawatirkan kita jarang yang baca Quran ya. Maka standarnya sama sekalian ya, standarnya kalau tingkatan yang paling tinggi itu 3 hari ya. Tapi kalau di bulan Ramadan boleh kurang dari 3 hari. Nah, kalau kita ngukur diri kita ya, termasuk saya sendiri sama sekalian ya, barangkali tidak mudah ya untuk ya, kalau sekali hatam selesai ya mungkin bisa ya. Tapi kalau istiqomah ya terus ya 3 hari hatam, 3 hari hatam, itu bukan yang diinginkan. Ini tingkatan yang sangat tinggi sekali ya. Atau 7 hari ya, berarti 1 bulan itu 4 kali hatam ya. Ini tingkatan yang tinggi ya. Atau mungkin contoh lain ya sama sekalian, misalnya misalnya puasa ya, puasa sunnah umpamanya. Apa yang tertinggi? Puasa Daud ya, puasa Daud ya. Mungkin ada orang yang mampu sama sekalian puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa. Berarti dalam 1 bulan dia berpuasa 15 hari kan gitu ya, sehari puasa sehari. Tapi kalau seseorang belum mampu ya, paling tidak dia berusaha untuk mendekati ya. Anggap saja jemaah sekalian dia berpuasa bisanya 3 hari dalam sebulan ya. Tentu levelnya jauh ya di bawah yang puasa Daud ya, tapi itu sudah bagus ya, sudah bagus sama sekalian 3 hari setiap bulan. Atau mungkin yang pertengahan ya, Senin Kemis ya misalnya, Masya Allah sudah luar biasa gitu ya sekalian. Jadi intinya kaidah yang keempat itu adalah keistiqomahan yang diharapkan, yaitu as-sadat ya, keteguhan ya, kemaksimalan. Fa in lam yaqdir, kalau belum mampu, fal muqarabah, maka muqarabah mendekati. Ya, ini berdasarkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, innad dina yusrun ya, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yusadad dina ahadun illa ghalabahu ya, tidak ada
seseorang ya yang memberat-beratkan ya, atau dengan bahasa yang lain, tidaklah agama ini diberat-beratkan oleh seseorang kecuali agama ini akan mengalahkannya. Ya, maksudnya itu jangan sampai berlebih-lebihan ya Mas sekalian. Berlebih-lebihan sampai melampaui batas jangan. Ya. Misalnya apa jamaah sekalian? Misalnya dulu ada kisah ya, insya Allah jamaah sekalian pernah mendengar kisah ini, yaitu 3 orang yang datang ya ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabat. Lalu mereka bertanya ya tentang amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu ketemu salah seorang keluarga beliau, maka dijelaskan ya ibadah beliau itu begini. Rupa-rupanya mereka menganggap ibadah Nabi itu apa? Biasa-biasa. Lalu mereka cerita ya, kata salah seorang dari mereka, biasanya puasa terus ya, tidak pernah nggak puasa. Berarti terus ya, nggak pernah hari nggak puasa, nggak pernah. Yang satu lagi mengatakan apa? Saya sholat malam terus, nggak pernah tidur. Yang satu lagi mengatakan apa? Saya tidak menikah, ya, saya menjauhi wanita. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang? Apakah kalian yang mengatakan demikian? Adapun aku puasa, tapi aku juga tidak puasa. Ya, artinya ada hari yang aku puasa, ada hari yang aku tidak puasa. Aku sholat malam, aku juga tidur. Ya, artinya ada waktu saya sholat malam, ada waktu saya tidur malam. Kemudian saya juga menikah ya, dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, maka di sini tidaklah agama itu diberat-beratkan oleh seseorang kecuali agama ini akan mengalahkannya. Ya, maksudnya seseorang nggak akan kuat gitu ya, kalau saya melampaui batas yang melebihi apa kemampuannya. Maka petunjuk beliau fasaddidu ya, maka bersikap sadatlah kalian. Ya, sadat itu apa? Salah satu pentafsirannya sama sekalian yaitu antusibas sunnah, yaitu engkau menetapi atau apa? Sesuai dengan sunnah. Perbuatanmu sesuai dengan sunnah. Ya, ini sadat. Fasaddidu, maka bersikap teguhlah, waqaribu, dan sedang-sedanglah. Ya, sedang-sedanglah. Ya, khawatirnya sama sekalian kalau berlebih-lebihan ya di luar kemampuan kita itu, khawatirnya apa? Ya, kita yang nggak mampu ya, atau mungkin meninggalkan karena jenuh. Kan kadang sifat manusia itu apa ya? Konsisten, istiqomah itu kan perlu latihan aja Mas sekalian. Ketika terlalu berat ya mungkin akan meninggalkannya. Maka di sini sikap sedang-sedang ini lebih dipilih sama sekalian ya. Saddidu wa qaribu wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Baik. Nah, kita lihat ya di petunjuk Nabi yang lain ya kepada sahabat Ali radhiyallahu an ya, ketika sahabat Ali minta doa kepada beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan ya, Qul Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah hamba hidayah dan berilah hamba sadat. Ya, sadat itu apa sama sekalian? Ya, sikap teguh ya dalam beramal. Berilah hamba petunjuk dan berilah hamba sikap apa? Sadat. Ya, ini mohon pertolongan ya, karena di samping kita ikhtiar ya sama sekalian, kita juga perlu apa? Maunah. Maunah itu pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mudah melewati jalan keistiqomahan. Baik, disebutkan ayat-ayatnya, di antaranya surah Fussilat ya sama sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Maka istiqomahlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Ya, saya ulangi ya. Maka istiqomahlah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian mohon ampun kepadanya. Nah, ini ada rahasia di sini sama sekalian yang tersirat ya, bahwasanya penjelasan tentang istighfar setelah perintah istiqomah ya, menunjukkan apa sama sekalian? Isyarah bahwasanya seorang hamba itu mesti mengalami taksir, mesti mengalami apa?
kekurang maksimalan dalam istiqomahnya. Ya, kita berusaha istiqomah tapi mesti ada kurangnya jemaah sekalian, maka istighfar. Ya, ini kata Syekh Abdul Razak ya, hamba itu mesti mengalami taksir. Ya, taksir itu maksudnya pendek ya, maksudnya itu tidak maksimal atau kurang maksimal dalam istiqomahnya. Mahma jahada nafsahu, ya meskipun dia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk istiqomah, ya tetap bisa jadi ada kurang-kurangnya. Maka di sini ditutupi dengan istighfar. Ya contoh mudahnya misalnya habis sholat fardu, ucapan pertamanya astagfirullah. Ya padahal habis sholat, karena kita nggak tahu ya, mungkin ada kurang-kurangnya, ya mungkin kita ada ketidaksempurnaan ya dalam khusyuknya barangkali, atau dalam gerakan sholat kita meskipun kita sudah berupaya. Nah, maka astagfirullah setelah sholat fardu. Baik. Kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yujbaru dzalika bil istighfaril muqtadi litaubah, ya. Jadi ditutupi ya kekurang maksimalan ya dalam istiqomah itu jemaah sekalian dengan Dengan istighfar yang bisa menyampaikan kepada taubat. Warruju'i ilal istiqomah, lalu kembali lagi ke istiqomah. Ya, kembali lagi ke istiqomah. Ya kan orang itu ada masa-masa semangatnya jemaah sekalian. Kadangkala ada masa-masa ya lunturnya. Ya ketika luntur jemaah sekalian jangan lupa istighfar ya. Lalu kembali lagi ke istiqomah. Ya kembali lagi ke performa yang sebelumnya jemaah sekalian yang dia semangat. Ya ketika ada kemunduran ya dalam istiqomahnya, istighfar kembali lagi kepada istiqomah. Ya insyaallah seperti itu ya jemaah sekalian. Maka dari itu petunjuknya sadat dan muqarabah. Ya, sadat dan muqarabah. Ya, insyaallah demikian. Di sini ada hadis lainnya yang dihubungkan jemaah sekalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha ya, maka perbuatan baik itu akan menghapus dari kesalahan tadi. Ya tempo-tempo mungkin seseorang terjatuh ya pada kesalahan ya, pada dosa jemaah sekalian, ya jangan berketerusan ya, segera dia kembali kepada jalur yang benar, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepadanya, segera melakukan kebajikan. Ya, jadi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha ya, perbuatan yang baik itu akan menghapusnya. Kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ya ke halaman 20. Di sini ada hadis yang lain ya jemaah sekalian dari sahabat Thauban. Ya, mungkin jemaah pernah mendengar ya nama sahabat siapa? Thauban ya radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Ya, istiqomahlah kalian. Walan tuhsu, tapi kalian itu enggak akan bisa meliputi. Ya, atau mungkin makna sederhananya itu apa jemaah sekalian? Kalian enggak akan bisa ya sesempurna mungkin. Tetap beritanya istiqomah. Walan tuhsu ya, kalian enggak akan bisa meliputi istiqomah tadi. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Sebaik-baik amalan kalian adalah as-salatu. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min ya, dan tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang yang beriman. Ya, jadi kalau jamaah sekalian ya ahli wudu, ya terbiasa wudu, jamaah sekalian suka dalam keadaan suci berwudu, maka ini termasuk alamatul iman, ya tanda imannya seseorang. Tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang yang beriman. Dan nanti wudu ini jamaah sekalian ini akan ada atharnya, akan ada bekasnya di akhirat kelak. Ya, berdasarkan riwayat yang lain ya, yaitu inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i
Ya, sesungguhnya umatku akan diseru di hari kiamat dalam keadaan berkilau karena bekas-bekas wudhu. Saya ulangi, bekas wudhu ya yang dilakukan ya di dunia itu akan ada atharnya, akan tampak di akhirat dari bekas wudhunya, dan mereka akan diseru ya dalam keadaan berkilau bekas wudhunya. Ya, ini termasuk apa? Atharul ibadah jamaah sekalian. Di antara ibadah yang tampak di akhirat, ibadah wudhu. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan, ya, Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa la yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min. Ya, jadi bersikap sadatlah kalian, wa qaribu, dan sedang-sedanglah. Dan tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang yang beriman. Ya, jadi di sini berulang ya lafadznya saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, sadat itu kalau tadi kan pengertian yang sebelumnya apa? Antusibas sunnah, ya, menepati sunnah. Kalau di sini kata beliau sadat itu hakikat istiqomah. Ya, hakikat apa? Istiqomah. Yaitu apa? Al-isobatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid. Ya, jadi menepati atau tepat ya dalam segala ucapan, perbuatan, amalan. Itu sadat ya, menepati dalam segala ucapan, perbuatan, dan maksud-maksud. Ya mungkin makna sederhananya begini jamaah sekalian, orang yang istiqomahnya maksimal sekali ya, berarti tidak keluar ya ucapannya kecuali kebaikan, tidak tampak dari perbuatannya kecuali kebenaran, tidak tersirat ya dari maksudnya kecuali kebenaran. Nah, ini hakikat ya istiqomah. Seperti apa? Kalladzi yarmi ila gharadin fayusibuhu, ya, seperti seseorang yang melempar sesuatu jamaah sekalian dengan tujuan tertentu lalu menepati tujuan tadi. Ya, orang yang melempar sesuatu lalu apa? Mengenai tujuan yang dimaksud. Ya, kalau boleh kita ambil contoh misalnya memanah ya jamaah sekalian. Memanah itu kan orangnya apa? Memegang panah, memegang busur, kemudian melepaskan anak panahnya dengan tujuan yang dituju. Kira-kira tepat sasaran atau tidak jamaah sekalian? Ya, yang diharapkan tepat persis ya. Persis ya. Kalau seumpama meleset jamaah sekalian, ya mendekati, karena ada lingkaran-lingkarannya sekalian. Nah, gambarannya seperti itu jamaah sekalian. Yang keliru itu bagaimana? Yang keliru kalau seseorang tersebut tidak memanah atau dia arahkan ke arah yang lain. Nah, ini keliru. Nah, jadi arahnya ke arah sasaran panah tersebut jamaah sekalian tepat, masya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak mendekati. Gitu ya gambarannya sama sekalian. Atau contoh lain ya, umpama gambaran sederhananya ada sebuah gunung jamaah sekalian, ada sebuah gunung lalu kita berusaha mendaki gunung tersebut. Harapan kita sampai di puncak. Kalau nggak sampai di puncak bagaimana jamaah sekalian? Kita sudah berusaha mendaki. Ya, sejauh mana mendaki kita jamaah sekalian, sejauh itulah tingkat hasil ya istiqomah yang kita lakukan. Itu sudah benar mas sekalian. Yang keliru itu bagaimana? Yang keliru kalau seseorang tidak mendaki sama sekali atau bahkan meninggalkan gunung tersebut. Gitu ya gambarannya. Ya, kan dulu ada sahabat yang tanya, ya Rasul, tunjukkan ya amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Ya, maka Nabi SAW menjawab ya dengan beberapa rukun Islam. Maka sahabat tadi bilang apa? Ini orang sepertinya orang Arab Badui ya. Aku enggak akan nambah juga enggak akan ngurangi. Aku enggak akan nambah ya berarti aku enggak akan nambah dengan yang lain ya dari amalan-amalan yang sunnah. Aku enggak akan nambah, tapi juga aku enggak ngurangi dari yang wajib. Paham sekalian ya. Ya tentu beliau bukan di level yang tinggi ya, tapi dari kewajiban tidak ditinggalkan. Ya. Maka Nabi SAW ya setelah orang itu berlalu, beliau bersabda apa kepada sahabat yang lain, barang siapa yang ingin untuk melihat salah satu calon penghuni surga, hendaklah dia melihat kepada orang tadi. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim.
Tapi perlu kita pahami surga itu bertingkat-tingkat sama sekali. Ya, untuk standar masuk surga insya Allah sudah termasuk. Tapi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi ya lebih diperlukan amal yang lebih. Karena Allah itu maha adil gitu. Nah, jadi kita berusaha istiqomah jamaah sekalian di dalam amal kita. Nomor satu tentu yang wajib ya, nomor satu yang wajib. Nah, coba kita tambah dengan yang sunnah. Kalau jamaah sekalian sudah terbiasa dengan yang sunnah, istiqomahkan. Bisa lebih tinggi lagi lakukan. Ya, kadar istiqomah dalam sunnah-sunnah tersebut ya. Sunnahnya apa? Jamaah sekalian lebih tahu, gitu ya, dari pilihan-pilihan amal ya. Nah, ini ya. Jadi kita ngukur diri kita ya. Minimalnya di kadar standar sama sekalian kita bisa lebih lakukan. Yang penting tidak melampaui batas. Bisa difahami sama sekalian ya. Insyaallah demikian ya. Ya, lanjutannya minum dulu ya. Bismillah. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan an yas'alallaha as-sadada wal huda. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya sahabat Ali radhiyallahu an untuk memohon sadat dan juga petunjuk. Ya. Ya ini ya. Kemudian kalau tadi sadat ya jamaah sekalian maknanya apa? Selain menepati sunnah juga apa? Tepat dalam segala ucapan, perbuatan dan maksud. Nah, sekarang kalau muqarabah jamaah sekalian an yusiba ma yaqrubu minal gharad. Ya, jadi muqarabah itu menepati sesuatu yang mendekati tujuan, sasaran. In lam yusibil gharad nafsahu, kalau memang tidak tepat sasaran. Nah, gitu ya jamaah sekalian. Jadi muqarabah itu mendekati apa? Mendekati sasaran, meskipun tidak pas ya dia mendekati. Nah, itu muqarabah. Tapi syaratnya apa muqarabah? Yaitu orangnya jamaah sekalian tetap musammiman ala qasdis sadat. Dia tetap berusaha untuk sadat, untuk tepat sasaran. Umpama tidak kena tepat sasaran, mendekati. Insyaallah demikian ya. Fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin. Ya, jadi muqarabahnya kalau bisa jamaah sekalian bukan karena kesengajaan, tapi itu kemampuannya. Ya, dengan kata lain kita berusaha maksimal. Kalau memang belum mampu ya sudah di level itu kita teguhkan. Tapi kita berusaha ya untuk meningkatkan. Ya artinya jangan dari awal itu sudah umpama orang memanah itu dari awal sudah wah kayaknya nggak tepat itu pokoknya. Nah, jangan diupayakan tepat jamaah sekalian. Umpama enggak ini mendekati. Dengan kata lain kita berusaha maksimal, seumpama enggak mampu kena di bawahnya jamaah sekalian ya sudah enggak apa-apa. Itu yang diistiqomahkan. Tapi tetap berusaha ke arah sadat. Insyaallah demikian ya maksud dari penjelasan ini jamaah sekalian. Ya. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian intisari dari faedah atau kaidah keempat. Kita masuk kepada kaidah kelima. Ya, kaidah kelima jamaah sekalian, al istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat ya. Kaidah kelima, istiqomah itu berkaitan dengan ucapan-ucapan ya. Perbuatan-perbuatan dan niatan-niatan. Ya, di sini dinukilkan ya perkataan Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullah ya dalam salah satu kitab yang indah ya karya beliau berjudul apa? Madarijus Salikin. Ya, Madarijus Salikin. Beliau mengatakan apa? Wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat ya. Jadi istiqomah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, keadaan dan niatan. Nah, ini dihubungkan ya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu ya. Jadi tidak akan istiqomah keimanan seseorang hamba sampai istiqomah hatinya. Dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya.
Saya ulangi ya, tidak akan istiqomah iman seseorang hamba sampai istiqomah hatinya, tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah apa? Lisannya. Berarti jamaah sekalian, semua itu ada kaitannya, ya ada kaitannya. Ya mungkin gambarannya begini, kalau orang kepingin istiqomah, itu kan zahirnya ya, sholat dan seterusnya, itu semua dari mana jamaah sekalian? Ada hubungannya dengan hatinya. Ya, kita kepingin istiqomah berarti hatinya harus apa? Dibersihkan. Tazkiyatun nufus. Ya, diisi dengan yang baik-baik. Termasuk juga lisannya. Karena ini berkaitan ya dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Sehingga jemaah sekalian, ada sebagian para ulama itu yang mengatakan begini. Al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Ya, seseorang itu sangat tergantung dengan dua anggota tubuhnya yang kecil. Yang pertama hatinya, yang kedua lisannya. Ya kan tubuh kita ini mulai dari kepala, badan kita sampai kaki ini kan bentuknya berbeda-beda sama sekalian. Ada dua anggota tubuh kita itu yang secara secara bentuknya kecil ya mas sekalian, tapi sangat sangat berpengaruh. Yang pertama hati itu kan dibandingkan organ yang lain ya lebih kecil dibanding tangan, kaki dan sebagainya. Yang kedua lisan. Ya ini menurut sebagian ulama ya, seseorang itu sangat tergantung dengan dua anggota tubuhnya yang kecil, hatinya dan kedua lisannya. Al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Nah, baik. Kemudian di sini ada perkataan ya Imam Ibnu Rajab ya Al-Hambali rahimahullah, wa a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Ya, jadi sebesar-besar yang perlu diperhatikan keistiqomahannya setelah hati dari anggota tubuh adalah lisan. Ya. Atau dengan kata lain jamaah sekalian, nomor satu hati yang diperhatikan, nomor dua lisan, baru anggota badan yang lain. Saya ulangi ya, sebesar-besar yang perlu diperhatikan istiqomahnya setelah hati dari anggota tubuh adalah lisan. Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru an, karena lisan itu penterjemahnya hati dan sesuatu yang mentakbirkan tentang hati. Ya, jadi makna sederhananya ya atau intisarinya nomor satu ya hati jamaah sekalian, nomor dua lisan. Di samping anggota badan yang lain yang kita jaga. Ya ada pandangan, pendengaran dan seterusnya. Tapi lisan ini setelah hati. Ya. Jadi yulahad huna khuturatal qalbi wal lisan 'alal 'abdi fi babil istiqamah wal au al junuhi anha ya. Jadi di sini menunjukkan ya bahayanya hati dan lisan ya atas seseorang hamba, atau urgensinya ya sama sekalian hati dan lisan atas seorang hamba dalam bab istiqomah gitu ya. Ya kalau ingin istiqomah perhatikan juga hati dan lisan. Nah, di sini dibawakan ya hadis yang masyhur sekali, ala wa inna fil jasadi mudghah ya, ingatlah sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging ya. Idza sholahat, kalau baik daging itu, sholahal jasadu kulluhu ya, akan baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Ada hadis yang lain ya sama sekalian disebutkan di sini dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan ya. Jadi kalau ketika pagi hari anak Adam itu sama sekalian, manusia di pagi hari, maka anggota tubuhnya semuanya mengingatkan lisannya. Apa kata anggota tubuhnya? Ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah wahai lisan terhadap kami. Fa innama nahnu biki, saya ulangi, fa innama nahnu bika, karena kami anggota tubuh
yang lain ini sangat bergantung denganmu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau istiqomah, kami juga istiqomah. Wa in i'wajajta i'wajajna, ya. Kalau engkau bengkok wahai lisan, kami pun juga akan ikut bengkok. Ya, ini hadis ya, riwayat Imam Tirmidzi jamaah sekalian, dengan sanad yang hasan ya menurut penjelasan Syekh Albani ya dalam Sahih At-Targhib. Baik. Fa idza istaqama al-qalbu istaqamatil jawari wa idza istaqama al-lisan istaqamatil jawari wal lisan turjumanul qalbi wa khalifatu fi dhahiril badan ya. Jadi kalau hati itu istiqomah, maka anggota badannya juga akan apa? Istiqomah. Iya. Jadi kalau hatinya istiqomah, berarti anggota badannya juga istiqomah. Ya, dia akan sholat, dia akan baca Al-Quran, dia akan zikir, dia akan melakukan ketaatan. Dan kalau lisannya istiqomah, ya anggota badannya juga akan apa? Istiqomah. Ya, kalau lisan istiqomah ya berarti keluar yang baik-baik ya dari ucapannya, baca Al-Qurannya, zikirnya, doanya, kalimat thayyibahnya, jemaah sekalian. Itu insya Allah bisa mengistiqomahkan juga apa? Anggota badan yang lain. Ya. Jadi nomor 1 hati, nomor 2 apa? Lisan sekalian. Baik. Ya. Fa idza asnadal qalbu ilal lisanil amra nafadha fal lisanu tabi'un lil qalbi wal jawarih tabi'atun lahuma. Ya, jadi kalau hati jemaah sekalian itu menyuruh sesuatu kepada lisan, dia akan taat. Fal lisan, karena lisan itu ngikuti hati. Ya. Ya, orang berbicara itu kan dari hati. Hati lalu keluar ucapan. Ya, jadi hati memerintahkan lisan mengucapkan. Ya, umpamanya ada tergerak dalam hati jamaah sekalian untuk misalnya zikir pagi dan sore, apa yang dilakukan lisan, ya lisan mengucapkan karena hatinya seperti itu. Ketika ya waliyadzubillah orang mau berkata yang tidak baik, hati dulu, hati baru lisan. Ya lisan sami'na wa ata'na, pokoknya hatinya apa, lisannya keluar gitu. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama seseorang itu dilihat ya dari 2 hal yang kecil dalam dirinya, hatinya dan lisannya. Ya, jadi lisan itu mengikuti hati dan anggota badan yang lain mengikuti keduanya. Mengikuti hati dan lisan. Hati nyuruh lisan, lah anggota badan yang lain mengikuti hati dan lisan. Nah, insyaallah demikian. Ya, terakhir di kaidah ini walihadza kana wajiban ala kulli muslimin an yu'na bi salahi qalbihi. Ya, jadi wajib ya atas setiap muslim untuk memperhatikan ya kebaikan hatinya, mohon kepada Rabbnya supaya memperbaiki hatinya, menghilangkan penyakit-penyakit hati, ya, kemudian melakukan islah lisanih, ya, melakukan apa? Perbaikan lisan dengan ucapan-ucapan yang zakiyat, ya, ucapan-ucapan yang suci, yang bersih, dan memperbaiki amal dengan amal-amal yang soleh. Ini insyaallah upaya yang bisa dilakukan ya jamaah sekalian. Nah, sekarang kita beralih ya kepada kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam, la takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Ya, jadi istiqomah itu jamaah sekalian tidak akan bisa kecuali kalau karena Allah, dengan pertolongan Allah dalam melakukan perintah Allah. Ya, kalimat Arabiknya la takunul istiqomah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Ya, jadi istiqomah itu enggak akan bisa kecuali kalau karena Allah, ya berarti ikhlas karenanya dalam rangka taqarrub kepada Allah. Wa billah, dengan pertolongan Allah. Wa ala amrillah, dalam perintah Allah. Maksudnya dalam rangka menjalankan perintahnya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama lillah. Ya, jadi istiqomahnya itu harus apa? Khalisah. Ya, khalisah, mukhlison, ya, dia ikhlas dalam menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin pahala dan ridhonya. Ya, ya misalnya jamaah sekalian salat, ibadah, birrul walidain, ya. Ya nanti ini insyaallah di antara jamaah sekalian berkurban, ya itu semua
tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 lillah. Ya, ayatnya Al-Bayyinah ayat yang ke-6 ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah. Yang kedua, wabillah, karena Allah, karena pertolongan Allah. Ya, tadi lillah, yang kedua billah. Maksudnya apa billah? Yaitu istiqomahnya itu sama sekalian karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga musta'inan ala tahqiqiha, seorang hamba perlu ya dalam meraih istiqomah untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sama sekalian bisa istiqomah itu selain ikhtiar kita, upaya kita, juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang bisa melakukan ibadah istiqomah pertolongan darinya. Maka jangan lupa apa? Mohon pertolongan kepada Allah. Ya, ayatnya surat Hud 123, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah kepada Allah, lalu apa? Tawakallah kepadanya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi antara isti'anah mohon pertolongan itu mohon pertolongan supaya bisa ibadah. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk, ya, dalam hadis ya. Bersemangatlah terhadap apapun yang memberi manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini sisi yang jangan sampai dihilangkan ya, sekalian, jangan sampai dilupakan. Ya. Ma'unah dari Allah itu sangat-sangat penting. Mohon kemudahannya kepada Allah. Ya, termasuk dalam istiqomah. Ya kan, biasanya orang mohon pertolongan itu misalnya dalam apa? Masalah rezeki, misalnya kesehatan, misalnya keselamatan. Nah, termasuk di sini supaya bisa istiqomah, bisa ibadah, bisa taat, sama sekalian butuh pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillah. Ya, jadi mohon pertolongan, tawakal ya kepada Allah Tabaraka wa taala supaya bisa istiqomah. Yang terakhir yaitu wa ala amrillah, ya, di atas perintah Allah. Maksudnya apa? Ai an yasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim wasiratil mustaqim. Hendaknya seorang hamba meniti istiqomahnya itu di atas jalan yang lurus. Siratil mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah kepadanya. Ya, atau dengan kata lain sama sekalian, tadi karena Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, lah istiqomah itu bagaimana? Ya, di atas perintah Allah. Ya, misalnya di sini ada penafsiran ya dari salaf ya, sama sekalian, tentang ayat fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau terhadap apa yang diperintahkan kepadamu ya, surat Hud 112 ya. Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ibnu Abbas menafsirkan apa? Istiqomah dalam menjalankan apa yang Allah fardukan. Ya, ada lagi penafsiran yang lain ya, istiqomah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan menafsirkan, Al-Hasan Al-Basri, istaqamu ala amrillah, ya, mereka istiqomah dalam perintah Allah. Fa'amilu bitaati, mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Coba kita renungkan ya kalimat ini, istiqomah ya di atas perintah Allah, menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ya, ternyata menjauhi maksiat juga ada istiqomahnya sama sekali. Ya, saya jadi ingat perkataan Syekh Sa'id Al-Kamali ya, hafizahullah ta'ala, yang intinya bahwasannya menjauhi maksiat, dosa itu bukan sehari dua hari, ya kan, seumur hidup. Berarti perlu istiqomah. Ya, cuman kita tidak maksud ya, kadang-kadang terjatuh ya istighfar gitu. Cuma bukan sesaat bukan, ya sampai meninggal. Ya, jadi istiqomah itu tidak hanya melakukan yang wajib atau kesunahan,
tapi di sisi lain ya, dari apa yang dilarang, diharamkan, kita juga istiqomah berusaha meninggalkan. Ya kan terus ya continue dalam meninggalkan perbuatan yang dilarang tersebut, di situ juga berpahala. Ya taat berpahala, meninggalkan yang haram juga apa? Berpahala. Kan menjauhi yang melakukan yang haram berdosa, berarti menjauhi yang haram berpahala sama sekali. Kan butuh sabar ya. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam apa? Musibah, ujian. Ya, semuanya butuh istiqomah. Ya, kalimat terakhir wa amarallahu azza wa jalla, saya ulangi, wa amrullahi azza wa jalla huwa syar'uhu. Ya, jadi perintah Allah yaitu apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus dengannya nabinya salawatullah wa salamuhu alaihi. Berarti syariat agama ini seluruhnya sama sekalian itulah yang perlu kita istiqomahi, yang sifatnya kewajiban ya, kesunahan ya kita berusaha melakukannya, yang sifatnya dilarang kita berusaha untuk meninggalkannya. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu ya sampai di kaidah ke-6 ya sama sekalian, dari 10 kaidah istiqomah. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ya oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah bermanfaat ya, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Barangkali ada yang kurang jelas ya dari uraian tadi, sebelum kita tutup dipersilahkan. Mafhum insyaallah. Ya alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pembahasan kita, semoga kita dimudahkan ya untuk meningkatkan amal soleh, khususnya di hari-hari ini yang merupakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik ya dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya.